Assalamualaikum. Yang datangnya duluan dapat parfum kan? Siap, dari Pak Japra ya. Ya, oke. Aku Siap. gratis. Aku nggak nyimak nih. Ini apa sih yang parfuman? Tukang lagi mak. Besok, Mbak, besok. Oke. Di sini juga udah bergabung ya tim URC IOM Jakarta, ada Pak Sahid. Halo, selamat sore Pak Sahid. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Levi masih di Bintaro? Masih, Mas. Oh. Besok ketemu lah kita ya. Ayolah. Kita ngumpul ya besok yuk. Ayo. Saya tanggal 30 ke Bandung lagi. Iyalah, kita kan siap-siap. Buat acara itu ya. Iya. Oke, selamat malam. Kita sambil menunggu ya, 4 menit lagi. Halo, selamat sore semua. Di sini saya Levi. Saya juga admin di beberapa WhatsApp grup IOM ITB. Di sini malam ini saya ditemani sama teman-teman dari IOM Jakarta. Ada Kepala Rombongan Pak Kapten Budi. Selamat sore Pak Kapten. Selamat sore Mbak Levi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dari tempatnya Pak Ulung nih Pak? Enggak, Pak Ulung itu enggak dikasih itu tadi tentengan. Jadi saya pulang duluan lah. Nggak dapat goodie bag ya? Iya. Di sini nanti kita akan membuka acara ini dengan mengucapkan salam dari IOM Jakarta dan juga teman-teman dari IOM FSRD karena pembicara kita malam ini salah satu orang tua murid dari FSRD 2022. Di sini juga ada para pengurus FSRD 2024, rombongannya Mbak Dea nih. Halo Mbak Dea dan teman-teman. Halo, Mbak Levi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lori. Ya, di sini juga ada Pak Januar dan tim URC Unit Reaksi Cepat dari IOM Jakarta dengan timnya ya Pak Januar. Ada Mbak Yovita, Pak Rey, Pak Sahid, Pak Feru. Ya, ini tim URC ini yang halo Pak Rey. Ya, Ibu, nah, itu juga sore. Ini tim URC ini yang sehari-harinya ketemu sama anak-anak ya, tentunya dengan beberapa problem di lapangan antara ngeri-ngeri sedap nih Pak Januar dan tim ya. Mbak Levi. Mbak Rika. Yes. Mbak Levi, suruh perkenalan dong tim URC, Pak Sahid seperti apa, Pak Iya. Nah, biar kenal. Nah, ini malam ini karena kita juga temanya kan karena intinya adalah cegah dan tangkal aksi penipuan ya, terutama yang marak terjadi di Jatinangor belakangan ini. Jadi di sini juga tim yang sehari-hari menangani beberapa laporan-laporan dari orang tua mahasiswa, tentunya mereka cukup banyak disibukkan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Silakan Pak Januar, timnya dicolek satu-satu untuk kenalan dengan teman-teman dari IOM ITB semua nih Pak Jan. Oke, ini kalau tim URC kalau saya lihat udah ada Pak Rey ya. Pak Rey dipersilakan untuk memperkenalkan diri Pak Rey. Monggo Pak Rey. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Perkenalan, nama saya Rey Monta. Saya tergabung di URC Jakarta, di URC ya, sorry. Aku pegang di daerah konseling, Bapak Ibu. Thank you. Ya. Thank Oke, you Pak Rey. Pak Rey. Oke, sekarang Bu Yovita sudah ada belum ya? Halo Bu Yovita. Oke, lanjut Pak Feru. Pak Feru. Langsung Pak Sahid kali ya. Oke, Pak Feru kayaknya belum gabung Pak. Pak Sahid kayaknya belum. Pak Sahid, boleh Pak? Cam-nya dinyalakan. Cek.
Udah sih, udah nyala. Halo. Halo, halo. Ya, udah masuk ya audionya ya? Ya, audionya udah masuk. Oh, oke. Iya, selamat malam semuanya. Saya Sahid, kebetulan aktif di Jatinangor. Halo. Iya, Halo Pak dengeran nggak Sahid. Pak Japra? Udah masuk belum Ya, suaranya? ya. Oke, oke. Masuk, Oke, Pak, jelas, masuk. jelas. Masuk Pak Sahid, udah masih Masuk, kelihatan masuk. muda tuh. Iya, saya Sahid. Kebetulan aslinya tinggalnya di Depok, tapi karena nemenin Tuan Putri, jadi kita ke Jatinangor sekeluarga gitu. Dan kebetulan saya punya basic sebenarnya dalam hal kedaruratan di gunung hutan gitu. Dan dari situ saya menyediakan waktu lah untuk anak-anak ini, untuk Ananda mahasiswa di Jatinangor khususnya ya, bila terjadi hal-hal yang sifatnya emergensi gitu Bapak Ibu. Ya, Pak Sahid, Dari saya itu ini aja saya kayaknya. mewakili teman-teman orang tua mahasiswa nih, mengucapkan terima kasih untuk tim URC yang sudah banyak membantu para mahasiswa di lapangan, menyempatkan diri mau pagi-pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, nyempetin untuk nemenin anak-anak ke rumah sakit, terus juga mendampingi mereka. Seperti itu Pak Sahid, terima kasih banyak loh Pak sudah menyempatkan diri. Pak Januar juga titip salam untuk Pak Feru dan Ibu Yovita dan Pak Rey yang nggak cuma masalah-masalah emergensi soal kecelakaan atau misalnya kesehatan, tapi juga masalah-masalah lainnya ya. Semoga kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Ibu. Amin. Amin. Terima kasih juga disupport ya oleh orang tua juga semuanya nih. Iya. Nah, Mbak Rike, ini kita sebentar lagi kita udah mulai nih. Pak Kirdi juga sudah bergabung bersama kita. Kemudian juga mungkin kayaknya sekarang kita ini dulu ya pembukaan sepatah kata dari Pak Kapten Budi ya Mbak Rike ya. Iya, ya. Baik, kita sambil menunggu teman-teman, ini pesertanya sudah hampir 100, Mbak Levi. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai dulu dengan sambutan dari Ketua IOM ITB Jakarta, yaitu Pak Kapten Budi Pramono. Pak Kapten, sudah ada di sini. Monggo Pak Kapten, silakan untuk menyampaikan sambutannya pada acara sore hari ini, malam hari ini. Terima kasih. Monggo Pak Kapten. Makasih Mbak Levi, Mbak Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Waalaikumsalam. Nama saya Budi Pramono. Kebetulan diajak teman-teman untuk menjadi masuk IOM Jakarta. Alhamdulillah, insya Allah kami kerjakan dengan ikhlas, tulus ikhlas sepenuhnya. Bentar ini. Jadi apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantukan. Saya sebagai Ketua Koordinator Jakarta, Jakarta Raya, Pak Januar sebagai Ketua Hariannya. Tadi sempat diskusi dengan Pak Ulung di Bekasi. Insya Allah beliau bersedia untuk menjadi koordinator wilayah Bekasi karena ntar lagi udah ada anggota baru, mungkin lebih banyak lagi. Nah, jadi mungkin insya Allah seperti itu. Yang Tangsel tadi Ibu Ken Ayu bersedia juga. Insya Allah nanti kita diskusikan lagi lebih mendalam bagaimana pembagian kerjanya. Untuk sementara ini apa yang bisa kami bantukan dari IOM Jakarta karena pengalaman kami dari tahun-tahun sebelumnya, kami kebetulan anak kami masuk ITB tahun 2023 dan SBM, cuman angkatan di SBM itu dipanggilnya adalah angkatan 2026 karena target lulusnya di tahun 2026. Kebetulan kami sudah 1 tahun di dalam IOM, alhamdulillah sangat luar biasa ini bantuan IOM. Nah, laporan kami dari IOM Jakarta Pusat yang ada di Bandung sudah memberikan
kontribusi kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayangnya. Di antaranya yang orang tuanya dari jauh, anak-anak ini bukan semuanya dari Bandung, lebih banyak yang merantau, jadi butuh kasih sayang orang-orang yang terdekat. Jadi orang yang terdekatnya terutamanya yang di kenapa pusatnya di Bandung? Yang pusatnya di Bandung karena ya sekolahannya di Bandung. Jadi anak-anak merantaunya di Jawa Barat. Kami yang di Jakarta ini hanya supporting saja untuk eh, membantu IOM Pusat yang notabene adalah mitra ITB di saat anak-anak membutuhkan pelukan, membutuhkan apa namanya bantuan dari kita orang tua yang orang tuanya jauh, nggak serta-merta bisa datang saat itu juga, maka kamilah yang menjadi orang tuanya mereka. Itulah tujuan IOM mungkin ya kita hanya meneruskan apa yang sudah para pendiri IOM ini 56 tahun yang lalu itu mereka lakukan. Mudah-mudahan pahala tercurah kepada beliau-beliau yang sudah almarhum, yang sudah senior. Kami hanya meneruskan apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan satu lagi adalah IOM ini, ya saya sebetulnya tadi sempat cerita juga bahwa terkejut juga ini bahwa kita tidak melepaskan anak-anak, tapi juga tidak memanjakan anak-anak. Karena IOM fungsinya adalah mendidik anak kita menjadi dewasa, namun tidak melepaskan dia menjadi manja. Cuman kita apa namanya punya visi generasi emas tanpa cemas. Untuk yang periode tahun ini adalah generasi emas tanpa cemas, yaitu ya membutuhkan biaya-biaya, membutuhkan kasih sayang, hanya curhat-curhatan. Bisalah kalau curhat sama ayah ibu mungkin berat untuk anak-anaknya. Sarankan aja ke Pak Januar, nanti Pak Januar punya tim WRC itu punya apa namanya tim yang bisa memberikan masukan-masukan. Dan ini kenapa hari ini kita mengadakan apa namanya webinar dengan Pak Kirby sebagai narasumbernya. Beliau adalah tim ahli. Jadi insya Allah nanti kita akan dapat ilmu baru. Kenapa sih sampai kita bisa dimanipulasi gitu ya. Dan jangan segan-segan nanti Bapak Ibu dan adik-adik semua mahasiswa yang ikut, jangan segan untuk bertanya aja apa yang diberikan oleh Pak Kirby supaya kita lebih tahu, lebih mengetahui kenapa dan sebabnya. Insya Allah ke depannya tidak ada lagi korban-korban, melainkan malah kita memberikan cara kepada orang lain. Demikian sambutan saya supaya tidak berlama-lama. Cukup ya Mbak Levi dan Mbak Rika. Insya Allah kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya kita ngobrol lebih panjang lagi. Demikian sambutan saya untuk malam ini untuk pembukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kapten atas sambutannya. Jadi memang sudah banyak nih di sini ya. Kita sudah 100. Sepertinya banyak teman-teman yang ingin masuk tapi masih belum bisa masuk nih. Kenapa ya Teh Levi? Teh Levi? Ya, ini sedang ya Mbak Rike, ini juga kita sedang cari ya Mbak ya alasannya kenapa nih? Karena kita udah set Zoom meeting ini untuk 1000 peserta nih. Ntar sebentar ya, saya coba cek. Nah, tapi sambil kita berjalan nih Mbak Rike, nah ini perlu disampaikan bahwa Zoom ini juga disupport oleh Pak Kirdi Putra sebagai perwakilan dari orang tua mahasiswa FSRD 2022 bersama timnya yaitu Narapati Institute. Nah, di sini kita serahkan karena acaranya juga akan dimulai, kita serahkan kepada moderator dari tim Narapati Institute yaitu Mbak Ulfa. Mbak Ulfa sudah hadir di sini, Mbak Ulfa. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Malam Mbak Ulfa. Malam Mbak Ulfa. Sehat banget nih Mbak Ulfa. Iya, Oke, Mbak Ulfa, sebelumnya kita sambil kita mengatasi ini masalah soal exit, apa namanya permission dari Zoom ini, silakan Mbak Ulfa bisa memulainya dulu. Kami serahkan untuk moderatornya ke Mbak Ulfa ya.
Baik, oke. Ulfa sambil cek suara dulu, Ulfa mau ucapin selamat malam lagi deh biar semangat dan sambil mau ngingetin buat Bapak Ibu sekalian kalau mau on cam silakan ya biar kita lebih seru untuk belajar hari ini. Oke. Selamat malam semuanya. Mana nih? Mbak Malam. Ulfa. Masih Bang masih Ulfa. iya, masih sedikit nih yang on cam. Kayaknya kurang seru gitu loh. Ada Pak siapa nih? Ada Pak Syahid. Monggo, yuk. Oke. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadirannya eh, di webinar kali ini ya. Tentunya kan webinar ini tuh penting dan sangat relevan ya. Nah, saya doain semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas topik yang kerap terjadi di sekitar kita, tapi seringkali terlewatkan gitu. Kita akan mengupas tuntas mengenai penipuan dan teknik manipulasi. Nah, pernah nggak sih Bapak sama Ibu kayak menerima pesan tiba-tiba kayak, Mama, Papa, aku kecelakaan gitu. Atau ada yang lebih canggih lagi nih, kayak tiba-tiba dapat telepon, selamat, Anda menangkan undian gitu. Itu kan salah satu bentuk dari penipuan yang sering dan kerap terjadi ya. Nah, kadang-kadang hal yang sederhana ini itu membuat kita itu lengah, Bapak Ibu. Bahkan ada juga teknik yang lebih canggih, udah pakai AI ya, bahkan suaranya itu bisa sama persis. Jadi kan orang-orang itu kerap kali terkecoh akan hal itu. Nah, tentunya tujuan webinar ini itu udah sangat jelas banget. Kita semua ingin menjadi lebih cerdas tentunya dan waspada agar terhindar dari segala bentuk penipuan. Nah, sebelum itu Ulfa mau kenalan dulu nih. Kenalin, nama saya Nur Ulfa, biasa dipanggil Ulfa di Narapati. Tentu yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh banget ditulis nih di chat box biar nggak lupa. Karena kan kalau kita nunggu di akhir acara biasanya sering banget lupa gitu ya. Jadi kalau udah Pak Kirdi menjelaskan sesuatu, terus timbul pertanyaan, boleh banget langsung di typing aja gitu. Nanti kalau udah ada jeda, kita akan membacakan pertanyaannya. Nah, kalau sebelum kita mulai, Ulfa pengen tahu dong semangat dari Bapak Ibu semua. Kalau emang udah siap, coba tulis siap di kolom komentar kayak siap 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 gitu, kayak ready 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 gitu. Kalau nggak ada tulisan siap, Ulfa nggak mau mulai deh. Oke, siap siap siap. Ada nih. Oke, siap. Ready. Wah, semangat banget semuanya ya. Oke. Biar nggak lama-lama, Ulfa mau pastikan Pak Kirdi udah ada di dalam Zoom. Selamat malam Pak Kirdi. Selamat malam, Mbak Ulfa. Selamat malam semuanya. Oke, Pak Kirdi. Nanti Ulfa pengen tahu nih, apakah ketika sesi Zoom, Bapak Ibu ini boleh menanyakan langsung atau harus nunggu di akhir acara gitu? Ini biar semuanya sama-sama sepakat ya, gitu. Ya, kayaknya biar seru gitu ya. Kan kita ini sharing, kita sama lah ya Bapak Ibu segalanya semuanya. Bukan yang paling hebat, paling ngerti, paling pinter juga di sini. Jadi karena kita sama-sama orang tua yang saling berbagi, saling diskusi, kayaknya nggak usah nunggu akhir lah. Ini cuman sharing-sharing sederhana lah ya buat teman-teman semuanya, orang tua murid, orang tua mahasiswa semuanya. So, jadi monggo. Jadi saya persilahkan untuk nanya langsung. Mungkin pakai metode raise hand kali ya, Mbak Ulfa ya. Jadi kalau yang mau nanya raise hand, klik raise hand gitu Betul. nanti kasih penunjuk misalnya Pak siapa atau Bu siapa gitu terus kita diskusi gitu aja. Nggak apa-apa monggo silakan. Atau lewat itu juga chatting juga bisa kalau chat. Oke, kalau gitu nih Bapak Ibu sekalian kan udah ngerti ya alurnya gimana caranya nanya, bisa langsung raise hand atau diketik aja di kolom chat box. Oke, biar nggak lama-lama deh. Kayaknya dari tadi kebanyakan cap cip cup ya. Langsung Ulfa serahin sama Pak Kirdi. Silakan layar dan waktu Ulfa silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Mbak Ulfa yang sudah membuka acara yang sangat baik. Terima kasih Bu Dayu yang juga sudah sangat luar biasa tadi. Terima kasih sambutannya Pak Kapten untuk bersedia malam hari ini bersama kita semua. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang saya tahu ini masih malam libur ya, malam tanggal 26 gitu. Dan untuk kita belajar bareng, diskusi itu perlu effort yang agak lebih gitu. Tetapi maksud saya
Semoga ini bawa manfaat dan maslahat buat kita semua. Ya, amin. Gitu. Buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat Natal dan semoga Natal kali ini bawa berkah dan kebaikan buat teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang akan kita peroleh pada malam hari ini bisa untuk hal-hal baik, untuk melindungi kita, melindungi anak-anak kita, dan melindungi orang-orang yang penting dan kita sayang di sekitar kita. Amin. Ya, baik izinkan kenalan dulu gitu ya. Nama saya Kirdi Putra. Nama panggilan saya, nama saya itu agak panjang, Kirdianto Rizky Saputra. Jadi kalau di WA Group itu panjang Kirdianto Rizky Saputra. Tapi monggo kalau mau dipanggil Pak Kirdi, Mas Kirdi, atau Pak Putra, Mas Putra itu silahkan, nggak apa-apa. Kang Putra, Kang Kirdi juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, kita sudah diskusi beberapa kali dengan via WA maupun lewat pertelepon dengan Bu Dayu. Kemudian kita juga sudah koordinasi beberapa hari yang lalu dengan Pak Kapten dan beberapa orang tua yang lainnya. Dan kita menyelenggarakan acara ini tidak lain dan tidak bukan semoga untuk tadi membantu kita, anak-anak kita dan orang-orang sekeliling kita untuk bisa lebih waspada terhadap berbagai macam modus penipuan menggunakan manipulasi pikiran. Itu spesifik banget. Kalau modus kejahatan pakai nodong gitu atau begal gitu, itu bukan keahlian saya. Saya nggak bisa memberikan ilmu bela diri saat ini gitu, gimana cara melawan begal gitu misalnya. Tapi kalau misalnya manipulasi pikiran segala macam, nah ayo kita diskusi deh, boleh ya. Oke, saya akan sharing materi saya dulu, share screen dulu. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kita mulai pada malam hari ini. Ini kita tadi nama panjang saya itu Kirdianto Rizky Saputra, gitu. Cuman sekali lagi kamu dipanggil nama yang biasa dikenal tuh Kirdi Putra. Mau dipanggil Pak Kirdi, Pak Putra, Mas Kirdi, Mas Putra, Kang Kirdi, Kang Putra, mangga silahkan, boleh monggo. Nah, Instagram saya @maskirdiputra. Saya saat ini adalah manajemen konsultan dan pengamat mikroekspresi. Saya saat ini CEO di Narapati Associates, juga senior partner di Narapati Institute. Kalau Narapati Associates itu perusahaan bergerak dalam bidang manajemen konsultan, ada training, ada strategic consulting dan sebagainya. Kalau Narapati Institute itu spesifik sekali tentang edukasi pada masyarakat, juga lembaga survei tentang banyak hal terkait tentang masalah ekonomi, sosial, budaya dan segala macam. Saya juga komisaris di Skastara Parama Nusantara. Ini adalah perusahaan platform digital. Jadi kita buat berbagai macam software, baik sifatnya yang sifatnya biasa gitu, atau yang sifatnya menggunakan teknologi AI atau IoT dan sebagainya. Kita pada bulan Q1 tahun 2025 itu ngeluarin produk untuk analisa ekspresi wajah. Kalau orang dipakai biasanya nanti untuk rekrutmen, assessment, untuk melihat apakah orang-orang di depan yang kita interview itu memberikan jawabannya berapa persen yang jujur, berapa persen yang enggak. Itu kita yang itu kan Skastara Parama ngeluarin equipment-nya. Saya Dewan Pengawas di Koperasi Generasi Ekosistem Nusantara. Ini salah satu koperasi di bawahnya Dompet Duafa dan Institut Kemandiriannya Dompet Duafa juga. Kemudian saya senior partner di HTI. Ini Hypnosis Training Institute of Indonesia. Jadi sekolah hipnosis yang berbasis sains. Jadinya berbasis tentang pembelajaran mengenai pikiran bawah sadar dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua berminat untuk belajar hipnotis tetapi masih mau pakai puasa, berendam, kungkum segala macam, jangan ke sini Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nggak akan nyambung. Ya, di sini kita bicara sains. Kemudian kita juga konsultan di bidang intelijen dan investigasi. Jadi klien kita adalah Polri, TNI, BPOM, Bea Cukai dan sebagainya. Yang hubungan yang ada bidang intelijen dan untuk investigasinya. Ini kira-kira sekilas tentang saya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Sharing kita hari ini adalah tentang bagaimana tujuan akhirnya adalah bagaimana memahami berbagai modus penipuan yang memanfaatkan kelemahan pikiran bawah sadar manusia, menggunakan teknik manipulasi yang sering digunakan oleh para penipu di luar sana, yang menggunakan teknik ini untuk kepentingan yang negatif, kepentingan yang nggak baik, kepentingan yang jahat. Ujung dari pembelajaran kita, sharing kita pada hari ini adalah diskusi supaya kita bisa melindungi diri dari serangan model manipulasi pikiran tersebut. Dan mungkin perlu kita pahami, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian,
Jadi serangan atau manipulasi pikiran ini tidak apa namanya hanya untuk yang terkait dengan penipuan finansial, tapi juga penipuan apa lagi? Penipuan asmara. Itu masuk juga tuh, gitu. Karena kenapa? Ini nyambung, Bapak Ibu sekalian, ini nyambung dengan kasus contohnya pernah dengar kasus Agus Difabel nggak yang di NTB? Ada pernah dengar teman-teman semuanya mungkin ya? Betul, Nah, lagi heboh, eh, Pak Gerbi. saya sudah bikin analisanya buat beberapa teman-teman polisi di sana juga, termasuk juga saya bikin analisanya. Nanti Mbak Ulfa yang akan bikin acaranya untuk ini nih bedah kasus itu dan bagaimana teknik Agus tersangka ini bisa mempengaruhi korbannya. Secara garis besar sebetulnya kita bahas juga sedikit sekarang, tapi secara spesifik per kata-katanya Agus itu dibahas di webinar berikutnya nanti, gitu ya. Nah, anyway, saya lanjutkan lagi. Jadi tujuan akhir dari diskusi kita malam hari ini adalah bisa melindungi diri dari manipulasi tadi pikiran, baik untuk kepentingan finansial, kepentingan cinta atau asmara, gitu kan ada juga ya penipuan seperti itu ya, atau dan lain sebagainya lah ya. Intinya memanfaatkan kelemahan pikiran kita. Nah, pondasi dasar dari tentang yang perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam modus dan lain sebagainya adalah apa sih pikiran bawah sadar manusia itu? Karena gini, kata-kata bawah sadar ini banyak sekali dipakai orang, tapi saya yakin bahwa yang benar-benar memahami apa sih pikiran bawah sadar itu yang di bawah kesadaran, Mas. Oh iya, bukan itu maksudnya gitu kan. Ini apa sih sebetulnya gitu ya. Oke, kita diskusi dulu tentang kesadaran manusia. By the way, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kelihatan ya share screen saya ya. Di sini kelihatan semua ya. Oke, baik. Kesadaran manusia, kalau misalnya kita bagi menjadi sadar atau tidak sadar, cuman dua itu, atas sadar, yang di bagian atas yang kelihatan gambarnya ini, yang ada gambar kayak ada es lagi ngapung gitu, itu sadar. Sementara di bagian bawah yang gelap itu tidak sadar. Di mana kalau tidak sadar itu adalah tidur, koma, pingsan, mati suri, itu nggak sadar. Ya, orang nggak sadar. Sesederhana ini kesadaran manusia. Sadar, tidak sadar. Lalu, sadar, kita bagi lagi menjadi dua. Kita bagi lagi menjadi dua. Jadi pikiran atas sadar, ini paling gampang, ini saya mencoba untuk menyederhanakan konsep yang agak rumit. Kira-kira seperti ini. Pikiran atas sadar, dan kita bicara pikiran bawah sadar. Jadi kalau atas sadar itu adalah 12%, bawah sadar itu adalah 88%. Ini manusia normal. Saya katakan manusia normal, kenapa? Ini tidak berlaku di teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang kena misalnya skizofren. Skizofren, kita menyebutnya apa ya? Orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, dengan gangguan jiwa. Itu nggak berlaku konsep yang ini. Itu nggak berlaku. Juga ada teman-teman yang sifat misalnya katakanlah difabel ya, apa misalnya atau kebutuhan khusus misalnya. Seperti itu, ini juga jadi tidak berlaku 100%. Ya, teman-teman. Jadi konteksnya ini adalah manusia normal. Pikiran atas sadar itu 12%. Atas sadar itu sering dibilang pikiran sadar. Ya, itu karakteristiknya sifatnya analitis, logis, kalkulatif, detail. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu sedang berpikir bikin analisa keuangan bulan ini, pengeluaran, masukan, itu Anda sedang berada di pikiran sadar, ya, yang di atas sadar ini. Sekali lagi semuanya ini domainnya kesadaran ya. Ini kalau dilihat, nah ini sadar di atas ini. Jadi sini, subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar, 88%. Jadi isinya adalah kebiasaan kita, ingatan jangka panjang, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, keyakinan kita. Keyakinan ini bukan masalah agama, agama bisa jadi salah satunya. Tetapi istilahnya kita yakin bahwa kalau kita berusaha keras, kita pasti sukses. Nah, itu keyakinan. Saya yakin bahwa saya kalau ngomong di depan publik, saya demam panggung. Itu keyakinan. Maksudnya. Citra diri, itu semuanya dalam sini. Jadi sukses tidaknya seseorang, berhasil tidak seseorang sebenarnya ditentukan oleh yang 88% ini. Maka istilahnya ada metode yang namanya hipnoterapi. Untuk apa? Memasukkan atau mengubah, mereprogram nilai-nilai yang tadinya negatif atau merugikan kita, terus kemudian diubah di bawah sini, di bagian bawah situ, dan kemudian jadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Ya, ini pemahaman dulu tentang pikiran sadar bawah sadar. Jadi kalau misalnya seseorang ditanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ditanya misalnya, Pak, Ibu, 2 kali 2 berapa? Langsung muncul jawabannya 4. 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25. 6 kali 6,
236. Itu semuanya muncul dari mana? Dari bawah. Nggak dari atas. Kenapa? Nggak dipikir, langsung muncul. Pup, gitu. Otomatis. Ya, ini penting. Kenapa? Segala sesuatu yang sifatnya otomatis, itu namanya produk bawah sadar. Segala sesuatu yang harus dihitung dulu, dianalisa dulu, dipikirkan secara logis dan analitis, itu pikiran sadar. Contohnya misalnya gini, 213 kali 334. Berapa? Kita ngitung dulu. Oke, 3 kali 4, 12, satunya ke sini. Gitu. Itu atas. Ya. Kenapa kita belajar ini? Karena kita akan masuk ke sini. Nah, kita belajar bahwa di antara atas dan bawah, itu ada namanya RAS. Ini adalah kepanjangannya Reticular Activating System. Ini adalah gerbang atau filter antara pikiran sadar dan bawah sadar, di mana seorang ahli hipnotis itu atau orang yang bisa melakukan hipnotis pada orang lain, bisa mempengaruhi atau memanipulasi pikiran orang lain, bisa membuka gerbang ini. Sesimpel itu. Kalau ada pertanyaan misalnya, Mas, uya-kuya itu yang kayak di TV-TV itu yang dibeginikan terus orang jatuh tidur, kayak tidur. Itu bukan tidur. Karena kalau kita balik lagi ke sini konsepnya, tidak sadar itu tidur, pingsan mati suri. Orang tidur nggak bisa dikasih perintah, Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin. Coba ada orang tidur nyenyak, lagi ngorok gitu, kasih perintah coba. Kalau saya acungi jempol kalau bisa jalanin itu perintah. Gitu. Kenapa? Karena letaknya di bawah, tidak sadar. Sementara orang di hipnotis itu letaknya di sadar, tapi di bagian bawah sadar. Tapi dia sebenarnya sadar. Ya, kalaupun dia kayak di TV-TV itu yang orang begini gitu, itu namanya sleep-like condition, yaitu kondisi kayak tidur, bukan tidur, kayak tidur. Nah, tapi dia masih mendengar perintah. Nah, untuk kita bisa ngasih perintah ke dalam, ke bawah kita perlu mampu untuk membuka yang namanya RAS atau Reticular Activating System atau gerbang bawah sadar ini. Bisa dibuka tutup gini. Ya, yang gambarnya garis putus-putus itu. Nah, begitu RAS terbuka, filter tadi terbuka, jelek kayak warna merah ini kan buka, bang, terbuka gitu. Maka kalau kita kasih sugesti berupa kata-kata, tindakan, sesuatu gitu yang menyimbolkan perintah, maka itu masuk ke bawah menjadi program pikiran bawah sadar kita. Misalnya contoh programnya adalah kasihin duit kamu ke saya, atau tolong berikan kalung kamu ke saya, gitu. Pak, sesederhana itu. Begitu gerbang bawah sadar terbuka, sesederhana itu. Nggak usah diperumit, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi tantangannya adalah membuka gerbang bawah sadar. Tantangannya yang dihadapi oleh penipu tersebut, manipulator tersebut, adalah bagaimana ya cara untuk membuka gerbang bawah sadar lawan bicara gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, oke. Berikutnya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu menjadi target yang sangat empuk ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang lain? Karena 90% keputusan kita dilakukan oleh pikiran bawah sadar, hampir 90%, 88% tadi ya. Ya. Dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Contohnya apa? Contohnya simpel. Kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang naik motor menuju atau naik sepeda menuju ke arah kita, dan kayaknya orang itu nggak ngelihat kita. Begitu kita kaget ngelihat, respon kita otomatis ada yang langsung menghindar gitu kan. Kan spontan, itu bawah sadar loh. Yaitu ada bagian namanya self defense mechanism. Kalau teman-teman yang psikologi di sini, saya yakin memahami hal itu adalah sebuah program mempertahankan diri kita, pertahanan diri kita, imun sistemnya psikologi, ya, kondisi pikiran kita, supaya kita tetap hidup, tetap selamat segala macam. Ya, seorang ahli silat begitu dipukul dia udah refleksnya akan nangkis. Karena itu sudah ada di program bawah sadarnya. Karena udah diulang-ulang terus. Jadi, 90% keputusan kita dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Kalau di sini ada teman-teman konsultan manajemen juga, atau konsultan marketing dan sebagainya, teman-teman pasti paham bahwa keputusan membeli itu adalah emotional decision. Keputusan emosi, bukan keputusan logis sebetulnya. Karena orang sudah bikin daftar belanjaan 20, kita belanja, pulang-pulang itu 30 item yang kita beli. Kenapa? Karena diskon lah, karena ya, ini jadi bagus lah, ini dijual lebih awal dan sebagainya, macam-macam. Emosional. Ya, itu 90% keputusan kita dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Kemudian apa lagi? Pikiran bawah sadar kita memproses informasi secara otomatis dan cepat. Jadi sesuatu yang dianggap biasa, dianggap bukan masalah, bukan sebuah ancaman, akan diproses pikiran bawah sadar kita. Sehingga kalau orang bisa kemudian masuk ke dalam zona personal kita dan bisa memberikan kata-kata yang dianggap bukan ancaman atau threat, maka itu juga akan diproses. Nah,
Pak, tapi kan kita kalau orang asing tunggu dulu, tidak semudah itu Ferguson, istilahnya kan gitu ya. Jadi kalimat ancaman itu segala sesuatunya bukan berupa langsung direct kelihatan kayak ancaman. Nanti kita belajar metodologi mereka gimana. Kemudian bawah sadar ini mengontrol emosi, kebiasaan, dan perilaku kita. Sehingga kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mikir, yang bertanya-tanya, kok ada anak ya Pak ya, ada mahasiswa kita, anak-anak kita, yang bisa aja entah ditepuk pundaknya, entah diajak ngobrol, kok bisa-bisanya tuh laptop dikasihin, iPhone diserahin, segala macam, terus bisa lupa dia habis itu ngapain tadi, nggak ngobrolin apa ya. Kok bisa gitu? Karena pada dasarnya yang diserang adalah pikiran bawah sadarnya, ya. Yang diserang adalah pikiran bawah sadarnya, bukan pikiran sadar. Pikiran sadar Pengetahuan dengerin. pikiran sadar itu logis. Jadi kalau diserang pikiran sadarnya, anak mahasiswa ITB itu pinter-pinter, ya. Nggak mungkin misalnya datang gitu terus bilang, Mas, ya Pak, atau Kang, ya, laptop dong, handphone dong, langsung, maksudnya apa nih? Langsung seperti itu, ya. Lain halnya kalau misalnya diajak ngobrol dulu, ya, sehingga di bypass tuh rasnya tadi, rasnya. Adek, kecilin dikit. Di bypass rasnya ini tadinya ketutup, jadi kebuka, sehingga kata-kata perintah sugesti yang diberikan oleh si pelaku itu masuk. Jadi gini, bukan datang-datang tiba-tiba minta handphone terus ditepuk, pak, gitu, terus hilang kesadaran terus langsung diminta. Nggak gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, itu orangnya hipnotis hebat banget, cuma disentuh kemudian orang yang nyerahin semua. Metodenya nggak gitu. Ya, ada kata-kata pembuka, preambul, introduction yang diberikan sehingga anak-anak kita itu nurut jadinya berikutnya sehingga mau membuka gerbangnya. Keputusan membuka gerbang itu kita loh. Karena keputusan kita, maka kita bisa melawan juga untuk tidak mau membuka gerbang tersebut. Konteksnya gitu. Ya, kalau di sini mulai ada pertanyaan ya monggo ya, atau mangga teman-teman silakan. Nah, ini ada pertanyaan di slide ini. Kenapa pikiran bawah sadar kita bisa cukup rentan gitu ya, bisa menjadi target manipulasi atau cukup rentan menjadi target manipulasi? Ada poin penting di sini. Karena masing-masing dari kita punya 3 hal penting ini. Satu, keinginan untuk dipercaya dan disukai oleh orang lain. Ya, gini, to be honest, orang yang paling gampang menjadi target adalah salah satunya orang yang nggak enakan, people pleaser. Oh, itu gampang, itu target. Ya, itu sangat target. Ya, kenapa? Sebetulnya kalau kita ketemu ada momen langsung itu bisa dicontohin langsung tuh, ambil ada orang, gitu, saya ambil barangnya segala macam itu bisa. Kenapa? Semakin Anda nggak enakan sama orang, susah nolak orang, people pleaser berusaha untuk menyenangkan orang lain, maka Anda akan sangat rentan atau anak Anda akan sangat rentan kena manipulasi ini. Benar-benar sangat, bukan cuma rentan teman Bapak Ibu sekalian, sangat rentan gitu. Karena keinginan untuk dipercaya dan disukai inilah ada salah satu gerbang masuk, ya, untuk membuka ras reticular activating system tadi. Kemudian kedua, ketakutan akan kehilangan sebuah peluang atau keuntungan, ya, itu bisa juga menjadi gerbang masuk. Kalau kita punya ada orang-orang yang punya grade tertentu gitu ya, misalnya setiap ada sesuatu itu kayaknya dia orang yang FOMO, orang yang FOMO itu kalau anak-anak sekarang istilahnya apa ya? Fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, itu juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena orang-orang yang FOMO, yang sangat takut kehilangan sesuatu, itu akan mudah tanda petik diancam. Ya, diancam bukan, ayo kamu gini, gitu. Enggak. Itu ancaman zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Ancamannya si pelaku manipulasi ini keren. Nanti kita bahas cara ngancamnya gimana. Ya, cara ngancamnya Agus di Fable itu gimana gitu. Oh, itu keren banget. Kalau dianalisa itu, ini orang belajar dari mana ya? Gitu ya. Itu keren. Ya. Nah, jadi selama kita masih punya ketakutan dan akan kehilangan yang berlebihan akan hal-hal kecil, kita juga rentan. Ya, saya nggak melarang takut kehilangan project gitu loh, biasa lah ya gitu kan. Kita buat yang kerja, dagang, bisnis gitu kan berusaha nggak kehilangan project, bukan itu maksud saya. Ya, kemudian kepercayaan yang berlebihan.
ya terlalu cepat atau terlalu besar mempercayakan sesuatu pada seseorang. Nah, orang-orang yang sangat mudah percaya atau biasanya kalau sudah percaya pada orang dan dia sangat percaya pada orang itu juga rentan kena. Jadi ada misalnya contoh orang-orang dengan kelompok agama tertentu, baik itu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagainya gitu. Selama orang-orang ini sangat mudah percaya atau sangat kalau sudah percaya pada pimpinan agamanya, entah pendeta, entah ustadz, entah apapun itu gitu, dan benar-benar percaya 100% gitu, berat besar sekali, orang-orang ini juga mudah sekali kena menjadi target. Ya, saya nggak bilang pasti kena, tapi menjadi target yang cukup empuk, kurang lebih kayak gitu. Pak, apakah penipu-penipu tersebut itu tahu bisa membaca orang? Sejauh pengalaman saya, ya, sejauh pengalaman saya, berdasarkan kasus-kasus dulu saya sampai tahun dari 2012 sampai 2016 itu saya di Jatandras Polda Metro, tetapi kita sering diperbantukan untuk beberapa kondisi, biasanya misalnya Renata untuk penanganan kasus-kasus remaja dan wanita, anak-anak seperti itu, juga kasus-kasus lainnya di Resmob dan sebagainya. Itu biasanya kasus-kasus penipuan hipnosis atau penipuan dengan manipulasi ini agak sulit. Kenapa? Karena orangnya kalaupun di CCTV biasanya nyerahin barangnya, nyerahin duitnya dengan sukarela kayak nggak diancam, nggak ada ancaman sedikit pun, karena yang dimanipulasi kan pikirannya. Ya, oke. Nah, jadi ini 3 hal ini adalah entry point atau gerbang masuk orang untuk bisa menjadikan kita target. Apakah tadi balik lagi pertanyaan, apakah kita bisa dilihat, apakah kita rentan? Jawabannya tidak. Dia melakukan yang namanya numbers game. Numbers game itu artinya apa? Disebar aja umpan ke 20 orang. Yang kena berapa? Yaitu dia revenue dia hari ini. Kan gitu. Omset dia hari ini adalah yang kena disebar, misalnya dia apa namanya maju ke 20 orang. Ini nggak ada bedanya kayak sales. Jadi kalau teman-teman dari tim sales, ya dalam satu hari itu Anda memprospek berapa orang? 10 orang. Rate suksesnya berapa? 20%. Artinya dari 10 orang ini 2 orang kena. Sama aja mereka sebetulnya. Ada yang nggak kena, cuman membuktikannya gimana kalau dia mau melakukan sebuah kejahatan. Contohnya dia deketin saya. Terus kemudian mulai tanya-tanya tentang keluarga saya, apa segala macam, ngobrol lagi gitu. Terus saya curiga, saya jauhi gitu. Saya agak sulit buat saya untuk ngomong, kamu mau nipu saya ya? Kamu mau hipnotis saya ya? Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Ya paling saya jauhi. Tetapi orang yang kena, terus didalamin terperangkap, dia end up akan menyadari bahwa dia kehilangan uang, barang, atau berbagai macam hal lainnya. Kurang lebih gitu. Oke. Ada di dalam konteks hipnosis, ada nama istilah covert conversational. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, berpikir bahwa hipnotis itu kayak yang di TV-TV itu, cuman yang kayak di terus kemudian kita kayak tidur itu adalah teknik hipnotis paling gampang dan sederhana dan paling bawah kalau kita belajar hipnotis. Kenapa? Karena untuk membuat orang seperti itu nggak sulit. Pak, itu pakai energi, pakai daya gaib, pakai bacaan mantra, wiritan, segala macam. Jawabannya enggak, Bu. Pak, Ibu, gini loh. Di Amerika dan di Eropa sudah ada gelar doktoralnya, PhD gitu loh, dalam hal ini. Mosok kita orang Indonesia masih mau gitu loh. Dianggap bahwa itu goib aja terus gitu. Bahwa kalau orang kena hipnotis artinya keimanannya kurang gitu. Ya, ini sudah abad ke-21 Bapak Ibu loh, gitu loh. Ya, yuk kita ngelihat menelaah sesuatu dari sisi saintifik. Ya, bahwa kalau orang dibeginikan bisa jatuh tertidur, maka kita perlu cari tahu apa yang sebetulnya metodologi apa yang digunakan oleh pelaku tersebut, yang seringkali memang tidak dibuka kalau untuk kepentingan show. Ya, show mana ada sih orang yang show di depan gitu buka tekniknya dia gitu kan, kelihatan sakti kan, keren gitu. Atau di televisi karena bukan bagian yang sifatnya untuk pendidikan atau edukasi gitu ya. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Apakah semua orang bisa? Tergantung pada waktunya. Jadi bahkan ada statistiknya. Ada berapa persen orang yang dengan cepat masuk ke dalam kondisi trans, namanya trans ya, orang gitu itu namanya trans. Tapi trans itu nggak harus begini. Orang ngeliat gini hadap-hadapan dengan kita ngobrol itu juga bisa trans loh. Jadi sehingga dia pun sebenarnya bisa dalam kondisi hipnotik sebetulnya. Ya. Maka bisa dimanipulasi tadi. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan mereka. Nomor 1 misalnya contoh teknik yang namanya embedded command. Kata-katanya kalau kita
lihat di sini ya. Contoh misalnya gini, Anda pasti merasa sangat lega setelah mendengar ini dan menyadari bahwa gitu ya, bahwa solusi ini adalah jawaban untuk masalah Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian, entah sadar entah tidak, kata-kata seorang katakanlah ahli hipnotis atau manipulator gitu, dia nggak pakai kata Anda akan merasa lega, enggak. Dia ngomongnya Anda pasti merasa sangat lega setelah mendengar ini dan menyadari, bukan setelah nanti menyadari. Jadi kata-kata yang dihindari itu adalah kata-kata akan, nanti, mau, itu nggak dipakai sama dia. Kenapa? Bawah sadar kita itu nggak bisa bedain masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehingga kalau ditarik semuanya ke masa kini, kita akan iya-iya aja bawah sadar kita. Rasanya seperti beban yang terangkat dari pundak Anda kan, semakin banyak berbuat hal seperti ini, semakin Anda merasa nyaman. Dan ini kalau diulang terus, setelah ngobrol, anak-anak kita itu diminta tolong lakukan sesuatu yang kecil, terus di-emphasize seperti ini, wah hebat sekali ya, Anda terima kasih untuk membantu, kalau misalnya Anda membantu gini rasanya enak, segala macam gitu, di-emphasize, diperkuat, terus gitu, maka lama-lama itu menjadi program baru di dalam diri anak-anak kita, gitu. Senang sekali Anda menyadari bahwa saya di sini untuk membantu dan Anda sebenarnya termasuk orang yang ngerti dan berterima kasih. Ini mantra-mantra semua loh ini. Ini kata-kata yang kalau diucapkan itu orang terbypass bawah sadarnya. Itu terbuka pelan-pelan. Pak, ini kan cuma kata-kata. Iya. Yang Anda sebut sebagai cuman kata-kata itu powerful loh. Ya. Coba misalnya gini, sekedar pertanyaan aja. Sadar nggak Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya pada orang dengan cara yang tidak tepat, maka itu bisa devastating, bisa merugikan orang yang kita tanya loh. Simpel ya, simpel. Bapak Ibu mungkin pernah datang ke acara musibah, ada melayat gitu ya, melayat teman kita. Terus kita mau empati ya, kita salami, terus bilang turut bela sungkawa ya, saya turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mohon maaf mendengar sudah berpulang beliaunya gitu. Terus kita tanya, karena kita mau empati. Sebetulnya kejadiannya gimana sih Bu, Mbak, Mas, Pak, Om, gitu. Sadar nggak pertanyaan sebetulnya kejadiannya gimana akan membuat orang yang sedang duka tersebut, kemalangan tersebut, memproses kembali, mengingat kembali proses semua kesedihan-kesedihan dia dari tadi malam sampai tadi pagi dengan cepat. Sadar nggak? Kita pingin menunjukkan bahwa kita berempati, tapi on the contrary, kita bilang ngerugiin dia. Niatnya nggak salah, Pak, tapi niat kita baik. Niatnya nggak salah. Nggak ada salah dengan niat. Yang tidak tepat adalah kata-katanya, yang membuat dia makin terpendam. Gitu loh. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu makanya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ada istilah, ada pepatah seperti itu. Karena kenapa? Kata-kata itu luar biasa. Apalagi kalau kita sudah belajar tentang hipnolinguistik seperti ini, kata-kata itu bisa membuat atau memanipulasi orang. Saya berikan contoh yang lain, metode yang biasanya digunakan. Ada teknik matching and mirroring. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, sadari atau tidak, gitu ya, ada sebuah konteks, gitu. Ada sebuah konteks. Kalau misalnya kita ketemu orang dan punya banyak kesamaan, pasti tiba-tiba kita merasa dekat. Coba deh, Bapak Ibu sekalian, lagi jalan-jalan, misalnya kemana, ke Paris gitu misalnya. Terus tiba-tiba di Paris duduk di coffee shop gitu sambil ngelihat kota Paris, suhu-suhu lagi agak dingin kayak gitu, enak minum kopi hangat-hangat gitu. Tiba-tiba meja sebelah kita lagi ngomong bahasa Indonesia. Perasaan Bapak Ibu gimana? Senang nggak? Senang kan? Begitu diajak ngobrol, Mas dari mana? Orang Indonesia juga, iya dari mana? Oh saya dari Bandung. Oh dari Bandung, Bandungnya mana? Ternyata orang Bandung juga Pak Ibu. Rasanya gimana? Senang kan? Begitu pula dengan percakapan kita sehari-hari. Begitu datang orang, terus ternyata sama-sama di sebuah tempat itu, sama-sama hobinya badminton misalnya. Atau pokoknya kesamaan apapun, ketemu di Jakarta sama-sama anak ITB misalnya. Atau sama-sama orang tua murid di ITB ngakunya ya. Maka tiba-tiba akan gerbang bawah sadar kita terbuka. Kita akan menurunkan guard kita, penjagaan kita, karena kita merasa orang di depan kita sama kayak kita. Jangan salah, hal seperti ini tuh nggak hanya dipakai untuk menipu ya Bapak Ibu sekalian, tapi digunakan juga buat apa? Buat sales, marketing, branding, dan sebagainya. Tentu saja sekali lagi, keilmuan itu bisa digunakan untuk baik yang positif atau negatif. Orang ilmu fisika aja bisa digunakan untuk bikin bom nuklir kok, kan gitu kan? Ya, sementara bisa digunakan ilmu biologi untuk membuat apa?
senjata biologi, virus gitu misalnya. Sama, keilmuan manipulasi pikiran, covert conversational atau hipnosis atau NLP dan sebagainya, sama bisa dipakai untuk hal yang baik, untuk ngajar di depan kelas, untuk membranding sebuah produk, untuk influencer mempengaruhi audiensnya, juga untuk membohongi tanda petik orang untuk mendapatkan keuntungan finansial, cinta dan sebagainya. Nah, kalau dilihat teknik yang nomor satu ini membangun kesamaan itu teknik matching and mirroring namanya. Misalnya gini, ternyata kita berasal dari kampung yang sama ya. Itu tuh ngehook, itu mengehook, cek kunci. Atau kita sama-sama mahasiswa perantau ya, sama-sama merasakan berjuang ya. Oh ini kuncian yang luar biasa, langsung orang di hadapannya ngerasa senasib seperjuangan. Nah, ada dilanjutkan dengan teknik berikutnya, namanya passing leading. Itu apa? Passing leading itu misalnya membuat, membypass supaya orang di depan kita tuh nggak sadar bahwa lagi diprogram. Jadi gini, kita berdua di sini, itu passing, itu kondisi saat ini di pace-nya sama, ya, kecepatannya sama, kondisinya, faktanya sama. Kita berdua di sini, ini bayangkan kata-kata gini, Mas, kita berdua di sini ya, ngobrol berdua, dipertemukan Tuhan, itu passing 1, passing 2, sama-sama saudara perantau, passing 3, kan sama nih, sama-sama mau saling bantu saudara yang sedang kesusahan, ini bukan kesamaan, ini sudah sugesti yang dimasukkan si calon pelaku ini pada calon korbannya untuk nanti dia meminta sesuatu dari calon korbannya karena sama-sama perantau, sama-sama butuh bantuan dan sama-sama mau membantu. Makanya saya katakan tadi, orang-orang yang kadar ketidakenakannya tinggi, people pleaser atau susah bilang tidak, gampang banget kena di sini. Ya, karena programnya masuk. Kalau saya tipe orang yang sudah lugas, pelit, kalau ketemu orang asing, saya amati dulu terlebih dahulu. Kayaknya mereka desperate deh kalau mentarget saya gitu ya. Contohnya. Kurang lebih gitu. Nah, ini teknik yang mereka pakai. Ya. Atau hipnolinguistik. Dan atau ya, hipnolinguistik. Ya. Jadi ketika dia sudah mengiyakan satu, jadi begitu. Kita berdua di sini ya. Ketika mengucapkan kata-kata ini, bawah sadar kita suka nggak suka, mau nggak mau akan bilang ya. Ini bukan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tapi kita akan ngangguk. Tanda petik ya, akan ngangguk. Kita berdua di sini kan, memang di sini berdua lagi ngobrol, ngangguk tuh, tak di bawah sadar ya. Ngobrol berdua di permukaan Tuhan, iya ngangguk karena percaya Tuhan gitu ya. Sama-sama saudara perantau, ngangguk, ya benar juga ya, karena ngaku sama-sama dari jauh. Padahal sama-sama orang Bandung, padahal dia orang Bandung juga misalnya. Sama-sama mau saling bantu saudara yang lebih kesusahan karena sudah pola ngangguk 3 kali. Bagian berikutnya sugesti sudah nggak dianggap sebagai sugesti, tapi dianggap sebagai fakta juga. Oh ini powerful sekali, ini powerful sekali. Agus Difabel menggunakan teknik ini salah satunya untuk membangun kedekatan dengan korban-korbannya. Nah, kemudian dikunci dengan hipnolinguistik gitu. Nah, tiap iya dikunci. Jadi Anda akan semakin yakin dengan keputusan ini bahwa kita memang saling bantu gitu misalnya. Ya, semakin Anda mikirin, maka semakin bisa merasa setuju gitu. Semakin setuju, semakin yakin misalnya. Itu bawah sadar kita yakinkan sendiri. Jadi sebetulnya serangan manipulasi nggak bisa kalau kita nggak memperbolehkan serangan itu masuk. Maaf, dengan segala kerendahan hati saya perlu bilang bahwa it takes two for tango. Jadi butuh korbannya untuk sama-sama berdansa istilahnya dengan si pelaku. Nah, pinternya pelaku adalah masuk dengan sistem kayak gini sebelum dia memberikan perintah. Nah, plus seringkali juga ada teknik social engineering. Biasanya ngaku sebagai petugas inilah, sebagai LSM inilah, NGO inilah, segala macam. Untuk mendapatkan akhirnya nomor head telepon, untuk bisa dapetin PIN, dapetin OTP, dan sebagainya. Tetapi indirect, ini juga bisa digunakan, teknik social engineering ini. Kalau ini pendekatannya nggak pakai yang susah-susah tadi, biasanya menyamar dia. Ya. Yang biasanya menggunakan teknik ini hacker biasanya. Ya, tapi juga bisa dalam konteks keseharian itu juga orang berhadapan-hadapan juga bisa. Oke, apakah metode-metode ini digunakan hanya untuk yang bersifat negatif, nggak baik atau kriminal? Jawabannya nggak selalu. Karena ini sekali lagi bisa digunakan untuk siapapun yang mempelajarinya, untuk penilaian yang baik juga. Buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian berada dalam bidang penjualan, dagang, sales, bisnis, itu bisa digunakan kok. Untuk sales, marketing, bikin konten di sosmed, segala macam, untuk meningkatkan engagement, segala macam bisa. Ya.
Nah, modusnya seperti apa sih? Gitu. Siapa yang biasa jadi target? Orang-orang yang terlihat mudah percaya. Ini yang saya bilang tadi, yang nggak enakan sama orang lain. Yang terlihat bingung di sebuah tempat gitu ya, tempat bingung. Jadi kalau saya ngajarin anak saya, kamu lagi di manapun, lagi ke tempat baru dalam negeri maupun luar negeri, ketika kamu bingung cari tempat sepi, mikir, jangan terlihat di depan orang kamu harus kelihatan pede, gitu. Karena kamu akan diincar. Kamu nggak lihat orang itu, tapi orang itu bisa lihat kamu dari jauh, misalnya gitu. Ya, perempuan, Pak, kenapa perempuan, Pak? Ini diskriminatif nih, Pak, gitu. Bukan apa-apa, mohon maaf, lahir batin sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berminat untuk mendiskriminasi siapapun. Kenapa perempuan menjadi target? Karena mereka dianggap tidak bisa ngelawan dan cenderung takut kalau mereka, misalnya, mereka sudah menjadi korban untuk teriak, untuk melapor segala macam seperti itu. Sementara laki-laki dianggap merupakan lebih ancaman karena bisa ngelawan, bisa gebukin dan sebagainya. Sesederhana itu, ya, sederhana itu, ya. Tapi kalau perempuan kelihatan pede, kelihatan firm, gitu, begitu deketin ngomong enggak, gitu langsung, yang nggak jadi target juga. Lansia, gitu. Kenapa lansia? Banyak dari mereka misalnya gaptek, banyak dari mereka nggak ngerti tentang perkembangan sekarang. Gitu. Itu alasannya itu. Bukan masalah tapi orang tua yang masih firm juga itu nggak jadi target. Ya, orang-orang yang terlihat sedang mengalami masalah misalnya karir, finansial, percintaan, kesehatan dan sebagainya. Sehingga jadi saya dulu pernah melakukan survei kecil-kecilan lah ya, waktu masih di Polda Metro. Untuk kasus-kasus seperti ini banyak sekali korban itu di mana di beberapa tempat. Contoh misalnya di mana di masjid atau gereja. Nah, tempat ibadah lah ya. Tapi karena saya paling banyak dapatnya Islam dan Kristen atau Katolik, biasanya masjid atau gereja. Di mana lagi? Rumah sakit, tempat di mana orang-orang itu sedang mengalami kekalutan, gundah, bingung, entah lagi nggak punya, ada masalah keuangan lah, ada masalah orang disayang sakit lah, segala macam, sehingga mereka menjadi easy target yang gampang. Ya. Kemudian kerugian yang dialami korban biasanya apa? Biasanya cukup besar, dari duit cash misalnya, perhiasan, gadget, atau aset berharga lainnya. Sebagai informasi teman-teman ya, apa namanya, model-model teknik kayak gini itu bukan hanya pada manipulasi yang niat jahat. Saya pernah baru-baru ini ketika anak saya kemarin kan pulang cerita bahwa dia nemenin temennya mau memperbaiki gadgetnya gitu ya, datang ke salah satu tempat di Bandung untuk memperbaiki gadget lah gitu. Nah, nanti ternyata metode yang sama dipakai salah satu tanda petik penjaga toko di sana untuk membuat orang itu datang ke dia dan bayar mahal. Ada loh, jangan salah. Jadi ini bukan domainnya penipu yang di jalanan, tetapi juga bisa dipakai oknum-oknum lah, saya bilang oknum, ya, yang berbisnis dengan cara nakal. Itu ada juga, ya, ada juga. Nah, modus operandinya gimana? Nah, pelaku ini biasanya menyamar sebagai orang yang dikenal. Bisa juga anggota keluarga, teman, atau figur otoritas, misalnya petugas bank, petugas kesehatan, aparat kesehatan, dan sebagainya. Tapi juga ada tokoh-tokoh yang lain, nanti kita bahas tentang modus. Ya. Nah, teknik manipulasi pikirannya digunakan supaya korbannya percaya. Percaya itu bukan percaya selalu mereka ya, percaya sebuah keadaan tertentu, percaya sebuah keinginan tertentu yang mereka atau hal tertentu yang mereka bisa dapat nantinya, atau percaya pada orang itu dan kata-katanya sehingga nurut pada perintah yang diberikan. Ya. Nah, contoh misalnya modus operandi yang paling sering digunakan dan paling sering ada masuk laporan itu adalah modus tukar uang. Biasanya menyamar sebagai orang asing, butuh menukar uang dan menawari menukar uang dengan kurs yang menguntungkan. Biasanya ada dua kemungkinannya. Dia tukar dengan misalnya uang dolar palsu, atau ya menyerahkan barang berharga untuk ditukar uang, tapi sudah uangnya nggak ada, atau uangnya ada tapi uangnya sebetulnya kayak dolar palsu, kemudian dikasihin dalam bentuk amplop, begitu amplopnya dibuka, itu cuma isinya kertas aja, kertas koran atau kertas putih biasanya. Pak, itu sihir, Pak. Sekali lagi, kita hari ini sepakat bahwa tidak nggak bicara sesuatu yang gaib ya. Itu tekniknya namanya misdirection. Ya, kalau teknik sulap. Jadi itu udah masuknya sulap tuh. Jadi seolah-olah dolarnya udah dimasukin, ada waktu anak-anak kita nggak lihat, udah ditukar dengan amplop yang isinya, amplop sama persis isinya kertas. Ya, slide of hand lah, kalau dalam dunia sulap namanya. Kecepatan tangan. Ya.
Nah, ini saya hitamkan menyamar sebagai orang asing. Kenapa menyamar sebagai orang asing? Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa banyak sekali manusia Indonesia ini, banyak ya, bukan semua. Saya yakin bahwa orang tua mahasiswa di sini tidak termasuk di dalam sini. Tetapi banyak sekali orang Indonesia di luar sana yang memandang orang dari luar Indonesia itu lebih tinggi derajatnya. Sehingga begitu didekati orang dan biasanya mereka menyamar sebagai orang Malaysia atau orang Singapura yang bisa berbahasa Melayu. Kenapa? Karena banyak orang kita nggak bisa bahasa Inggris. Kalau dia berbahasa Inggris, ngaku dari Abu Dhabi lah, apa segala macam, gitu itu mereka akan kesulitan ketemu calon korban. Mereka akan memperbanyak calon korban karena konteks di kepala mereka semakin besar apa namanya statistik kemungkinan calon korbannya, maka semakin besar kemungkinan mereka dapat korban. Jadi kalau pakai bahasa Inggris kan sedikit. Kalau kita bicara bahasa Melayu lebih besar karena kita bisa ngerti dikit-dikit. Biasanya mereka ngaku sebagai orang Malaysia atau orang Singapura dan mereka nawarin untuk menukar duit karena mereka buru-buru ke bandara lah, buru-buru inilah itu segala macam. Ya, modus tukar uang. Modusnya apa lagi? Jual beli barang luxury. Apakah itu Rolex lah, Breitling dan sebagainya gitu ya. Patek Philippe nggak mungkin harganya kemahalan. Tapi kalau Rolex gitu masih mungkin lah, Breitling mungkin lah gitu ya. Biasa atau gadget misalnya, harga jual tinggi, tertarik. Nah biasanya dikuras tuh, setelah dikuras segala macam gitu, mereka akan di pikirannya diarahin ke sana kemari segala macam sehingga tanda petik lupa tentang konteks sebenarnya, habis itu ditinggal jual beli barang ya, biasanya barang luxury. Kenapa? Harganya mahal. Atau barangnya mereka diminta sebagai tukeran. Ya udah handphone kamu nggak bawa duit, ya udah handphone kamu sini tukeran deh. Ya diambil dulu handphonenya, diajak ngobrol juga dia, diarahin pikirannya ke yang lain, tinggal. Atau ditinggal di tengah jalan, mereka dibawa kayak mobil mereka, ditaruh jalan sepi terus ditinggal. Kayak gitu. Apalagi modus minta tolong, pura-pura mengalami kesulitan. Nah, kenapa saya katakan tadi orang Indonesia itu banyak yang rentan kena karena kita rentan untuk nggak enakan, untuk nggak bantu orang, gitu loh. Ya, begitu ada orang kayak butuh bantuan kita terenyuh, nah itu entry point, jalan masuk. Ya, biasanya akan nggak enak minimal ngasih duit berapa. Dan ini juga banyak juga yang ada ibu-ibu lah, mereka nggak pakai teknologi yang rumit-rumit, tetapi tetap tanda petik minta belas kasihan dan kita minimal ngasih 5.000 lah 10.000 akhirnya untuk apa? Transport biasanya. Kang, saya nggak ada transport Kang, mau pulang Kang ke Cicahem misalnya gitu, atau kemana lah yang misalnya ke Cimahi gitu misalnya, ya nggak jauh-jauh. Tapi yang ditarget misalnya satu hari itu ada 50 orang ngasih 5.000 aja, itu gede loh gitu loh istilahnya. Ya, tapi mau diminta tolong ini bisa juga duitnya berupa jumlah yang lebih besar. Ya, investasi bodong kalau ini biasanya ini dari teman ke teman kita yang saling kenal misalnya gitu, biasanya salah satu ketipu sama yang punya investasi bodong, ini biasa lah, ini nggak jarang ketemu di jalanan ini targetnya adalah uang dalam jumlah besar. Umpannya adalah investasi yang sebetulnya nggak realistis dalam waktu yang sangat cepat. Teman-teman pebisnis pedagang sini udah paham lah, nggak mungkin orang bisa menjanjikan balik modal dalam waktu yang besar, cepat gitu, udah sebenarnya nggak mungkin lah ya. Nah, ini pengobatan alternatif. Kenapa banyak orang kita kena? Karena banyak orang kita sangat percaya pada hal gaib. Tolong digarisbawahi dulu, saya tidak mempermasalahkan rukun iman kita buat Anda yang Muslim, teman-teman yang Muslim. Enggak apa-apa, memang percaya pada hal gaib itu merupakan bagian dari rukun iman. Tapi nggak semua digaib-gaibin juga kali Bapak Ibu sekalian ya. Ada lampu kedip-kedip, dudut, langsung muncul loh. Wah, di gedung B, kampus FSRD misalnya, itu ada hantunya. Kenapa? Lampunya kedip-kedip. Itu anak elektro ketawa tuh Bapak Ibu sekalian tuh. Saya jamin ngakak-ngakak tuh udah. Gitu. Apa-apa digoibin gitu loh. Ya. Sampai saya dulu kadang-kadang sedih gitu ngelihat, oh Mas itu yang ahli hipnotis pakai baju hitam-hitam itu terus bikin terus tidur, dia pakai ilmu gaib ya Mas, wiritan, pakai energi segala macam. Ternyata sulit sekali Bapak Ibu sekalian ngajarin bahwa ini merupakan sesuatu yang sifatnya logis, logik, gitu ya. Nah, biasanya kalau orang ngaku punya kemampuan supranatural atau kenal orang yang bisa ngobatin dengan cerita yang bombastis, karena ada orang-orang yang berharap, yang tadi itu saya bilang, banyak kenanya di rumah sakit atau di rumah ibadah. Kenapa?
Mereka nyari mungkin orang yang disayang sedang sakit parah, kena kanker, autoimun, jantung, stroke dan sebagainya gitu. Ya, semua sehingga gampang, gitu ya. Nah, itu modus pengobatan alternatif itu ya. Biasanya teknik mereka untuk ngetes itu adalah minta yang kecil-kecil dulu. Tapi ini biasanya jangka panjang ya Bapak Ibu sekalian. Minta yang kecil-kecil, misalnya minta, oke, saya bisa kirimkan ini ada raja, nilainya kecil, 25.000, kasih 25.000. Nanti berikutnya 25.000 lagi. Nanti naik harganya 35.000, nanti naik 50.000, nanti baru kena gedenya belakangan. Gitu. Ya, kenapa? Begitu orang sudah iya, ingat ya, iya sekali, iya dua kali, iya tiga kali, Anda akan sulit untuk nolak yang ketiga. Masih ingat teknik passing leading tadi, gitu. Ya, bukti dalam kesehariannya apa, Bapak Ibu? Ada nggak coba sekarang tetangga, teman, saudara yang suka pinjam duit, pinjam kecil dikasih, pinjam lagi besoknya kita nggak kasihan juga, aduh kasihan buat ini ponakan saya sekolah nih kasih lagi, besoknya pinjam lagi kasih, lama-lama Anda lagi susah lagi ceritanya duitnya lagi kepake buat macam-macam, dia datang, kita nggak ngerasa, jadi ngerasa nggak enak kan untuk nggak ngasih. Kenapa? Kita itu udah embed dalam kondisi konteks psikologi kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Ya, modus minta sumbangan ini juga ada nih, mewakili organisasi atau lembaga sosial ya dengan kasus yang bisa menguras belas kasihan setelah korban terenyuh kasih minta sumbangan dalam bentuk besar atau terus menerus misalnya, itu juga ada. Makanya saya katakan tadi, orang-orang yang susah nolak, susah bilang nggak enakan, itu pada dasar karena kepingin kelihatan baik. Jadi dasarnya itu kenapa orang susah nolak, karena tadi ingin dipercaya atau ingin terlihat baik di depan orang lain. Itu biasanya gampang kena. Nah, informasi yang tadi saya sebutkan, modus-modus tadi, sifatnya umum dan belum mencakup semua kemungkinan-kemungkinan yang baru. Karena si penipu itu biasanya terus mengembangkan model-model baru. Tetapi prinsipnya tetap sama, Bapak-Ibu sekalian. Ya, sama persis, nggak ada beda-bedanya. Ya, sehingga kalau kita menguasain konsepnya, begitu didatengin orang, kita paham. Kok ini sama-nyamain. Biasanya kalau misalnya saya ngajarin beberapa orang, coba kasih informasi palsu deh. Informasi misalnya, Kang kuliah di mana Kang? Gitu. Oh, di ITENAS gitu. Hah, ITENAS apa? Saya teknik ini misalnya gitu. Oh, saya elektro gitu misalnya gitu. Oh iya, kita sama ya segala macam, bangun segala macam. Nah, padahal kita bukan gitu misalnya. Misalnya ini ya, atau Universitas Negeri Bandung gitu misalnya. Ya, cuman untuk ngetes orang di depan misalnya kayak gitu. Ya, atau langsung nolak juga bisa. Apakah pengetahuan yang biasanya dikuasai oleh pelaku gitu ya? Ada yang tadi pengetahuan-pengetahuannya ya, pengetahuan-pengetahuan tentang manipulasi pikiran, tentang bangun kesamaan, tentang bangun pola ya kayak gitu. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, kita perlu tanda-tanda dulu terjadinya sebuah proses manipulasi ya. Tanda-tandanya apa? Lihat di sini deh Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya ya. Misalnya satu, orang di depan kita akan menciptakan perasaan tidak nyaman atau bingung. Udah pasti, manipulasi pikiran itu akan menciptakan kondisi ini. Karena orang yang nggak nyaman atau bingung itu gampang dikasih program. Kemudian, membuat tekanan biasanya dalam waktu singkat untuk mengambil keputusan yang cepat. Karena mereka nggak bisa. Orang yang sudah berpikir lama, itu sudah narik pikirannya ke pikiran sadar. Yang tadi sudah kita diskusi ya. Pikiran sadar itu kan logis. Ya. Begitu Anda punya waktu panjang, mulai logis tuh mikirnya, mulai naik ke atas. Kalau waktunya cepat, bawah sadar yang ambil alih. Otomatis soalnya cepat. Gitu. Biasanya memberikan janji-janji atau kesempatan yang bombastis. Kemudian apalagi mengisolasi korban dari orang di sekitarnya. Jadi karena kalau ada orang lain itu bisa ngasih ide lain gitu loh. Maka dia harus tarik. Apakah cuma satu atau dua orang di situ misalnya. Menciptakan perasaan bersalah juga bisa. Gitu. Menciptakan perasaan bersalah pada kalau nggak nolong. Menciptakan perasaan bersalah kalau nggak ngambil peluang ini. Karena uangnya bisa buat orang di rumah, untuk bantu orang tua, dan sebagainya. Yang biasanya mereka menghindari pertanyaan. Kalau kita giliran nanya, mereka akan menghindari dan mereka akan mencecar kita dengan pertanyaan atau statement-statement. Kenapa? Karena kalau dia jawab pertanyaan, kita bisa mikir nanti. Secara apa? Logis, analitis. Kemudian apa? Menggunakan bahasa yang nggak jelas atau tampak terlalu teknikal gitu. Seolah-olah kayak ahli di bidang tertentu. Kalau kita kejar bidang itu sebenarnya dia nggak ngerti. Kalau ngerti.
memanfaatkan kelemahan emosional, kita lagi nangis misalnya, maka istilahnya mengeluarkan emosi di tempat umum tanpa ada yang dampingin itu cukup bahaya sih sebetulnya. Ya, membuat kondisi targetnya atau korban merasa spesial gitu. Nah, ini yang biasanya hubungannya dengan percintaan nih. Tapi juga dengan finansial juga ada. Wah, Bapak hebat ya, Bapak berhasil. Wah, Mas hebat ya, Kang, si Akang hebat ya, diangkat-angkat. Kenapa? Setiap kali kita merasakan sesuatu yang sifatnya sentimental atau emosional, gerbang bawah sadar kita itu dengan mudah dibuka tutup. Kemudian apa? Terjadi sebuah ancaman atau memeras berikutnya nanti. Dia akan ngasih sebuah kondisi, kalau misalnya kamu begini, saya akan beginiin loh. Kayak tersangka Agus, kalau yang kasus yang Agus difabel itu, setelah dia dapat informasi dari korban calon korban-korbannya, dia pakai itu untuk memeras mereka. Saya udah tahu loh, kamu udah begini, kamu pacar mantan kamu sebelumnya. Nanti saya bilang ibu kamu kan sedih. Coba kalau ibu kamu sedih, terus ibu kamu sakit, kira-kira kamu rasanya gimana? Apalagi ibu kamu sampai kenapa-napa gitu. Kira-kira kakak-kakak kamu akan ngelihat apa ke kamu gitu. Jadinya korbannya diisolasi dan kemudian diancam, diperas. Kemudian menyalahkan atas suatu hal yang sudah terjadi, ya, yang sudah lewat. Kenapa? Karena kita kasih informasinya, gitu. Ya, bagaimana kita bisa mencegah diri kita untuk menjadi korban dari kejahatan manipulasi dari pikiran ini? Nomor satu itu tetap waspada. Ya, jangan mudah percaya orang datang, orang belum dikenal. Dan biasanya mereka gini, Mas Kirdi, bukan Mas Kirdi ya, Mas, ingat saya nggak? Gitu. Kalau kita baru ketemu, maaf, siapa ya? Masa nggak ingat gimana sih? Itu kan menciptakan perasaan bersalah ya. Kalau saya merasa orang yang nggak enak, kan saya kan, aduh, di bawah sadar aja, aduh, siapa ya? Aduh, nggak enak nih, segala macam. Beneran nih Mas, masa saya dilupain? Ingat nggak dulu, saya kan bantuin Mas Kirdi, begini, 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 gini. Aduh, yang mana ya? Itu dulu, ingat nggak? Pas di acara di Gazebo. Waduh, terus karena orang yang nggak enak, biasanya, iya, 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 kayaknya iya. Padahal kepala saya belum ngerti, ini orang siapa? Gitu. Pendekatan gitu bisa dilakukan loh. Kalau saya tetap waspada, Mas, maaf, saya langsung asertif aja biasanya. Caranya menghadapi ini adalah asertif. Mas, maaf, saya ini pelupa, sehingga saya lupa Anda, dan apa yang bisa saya bantu? Tapi waspada gitu. Nggak apa-apa sih, Mas, saya hai aja. Oh iya, hai juga. Kalau gitu saya, bentar Mas, gini Mas, saya saat ini kebetulan aku nih barusan kena, aduh, lagi sial nih Mas. Ingat nggak Mas Kiri dulu waktu kita ngobrol panjang lebar, kayaknya giliran saya nih lagi sial. Waktu itu kan saya ngasih tahu Mas Kiri, sekarang kayaknya Mas Kiri ini yang giliran bantu saya nih. Ya, gitu. Berusaha menciptakan rasa belas kasihan saya untuk bantuin dia. Nah, nanti minta ongkos atau semacamnya, misalnya kayak gitu. Ya, nggak perlu sungkan. Ya, betul, betul. Nggak perlu sungkan untuk bertanya, ya teman-teman, untuk memberikan statement, silakan, monggo. Ya. Waspada, intinya waspada. Mikirnya gini aja, orang ini belum teruji siapa dia. Jadi Anda tidak harus percaya sama siapapun orang itu dan kata-katanya. Sesimpel itu. Kalaupun nanti terbukti dia saudara kita, ya nanti nggak apa-apa, tinggal minta maaf kok. Ya. Yang berikutnya, tetapkan batasan, teman-teman. Sampaikan pada anak-anak kita, berani bilang enggak. Berani bilang enggak. Dunia ini nggak harus dia. Gini, saya yakin bahwa berani bilang enggak itu nggak hanya berpotensi menghindarkan kita dari penipuan dan manipulasi pikiran ini, tetapi juga menghindari kita dari orang-orang yang ingin memanipulasi dalam bentuk lain. Apakah pacar yang toksik lah, apakah kemudian nanti ketika dagang lagi negosiasi bisnis lah, inilah itulah dimanfaatkan temen lah, apa segala macam, dibully orang lah. Kemampuan kita untuk bilang enggak akan menyelamatkan kita. Tahu batasan mana yang boleh, mana yang enggak. Oh, saya butuh bantuan nih dari Mas Kirdi. Oke, saat ini saya tidak sedang dalam kelegaan untuk bisa bantu Anda. Silahkan kalau memang kehilangan, lapor polisi, apa namanya, bisa minta tolong mereka dan silakan. Nah, tinggal bush. Ya. Tapi kalau orang nggak enakan kan susah. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana Pak? Gimana? Aduh, kayaknya aku nggak bisa bantu ya. Tapi gimana ya? Gitu loh. Ya.
Klarifikasi untuk hal-hal yang janggal. Tanya. Pertanyaan itu senjata yang luar biasa untuk menghadapi orang-orang ini. Karena mereka, kalau ditanya, itu kayak orang alergi. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka itu kalau ditanya, itu kelimpungan biasanya. Dan biasanya mereka akan menjawabnya nggak jelas. Gitu. Tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Lama-lama kalau kita kritis, mereka akan biasanya akan menaikkan intonasi suara mereka dan kayak marah sama kita. Ini kan saya minta tolong, kenapa sih Anda tanya-tanya terus dari segala macam? Nggak usah kepancing. Kalau kita emosi, kita gampang dipancing. Nggak usah emosi. Ajarkan anak-anak kita untuk nggak emosi. Ya. Jadi kalau mereka naik, senyum aja. Pak, saya tanya lo ya. Tapi kalau nggak mau dijawab, nggak apa-apa. Ya udah, minta tolong orang lain aja. Ya, makasih ya Pak. Pergi, wush. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Periksa identitas kalau diperlukan. Misalnya, oh ngaku ini, ngaku itu. Oh ya Pak, Bapak dari ini institusi ini. Oh iya, oke. Boleh lihat identitasnya, surat tugasnya, surat dinas, apa segala macam, boleh. Dan kalau ngomong, kamu nggak percaya saya, tatap matanya dan bilang, enggak, kalau Bapak nggak bisa memberikan saya bukti identitas yang valid. Mana? Gaslighting digunakan sama mereka biasanya untuk membuat kita merasa bersalah atau membuat logika kita melawan kita sendiri. Jadi nggak usah terpengaruh sama kata-kata. Anda nggak percaya saya? Kalau mungkin kalau orang yang konfrontatif akan bilang, enggak, saya nggak percaya Anda. Ngapain saya percaya Anda? Saya percaya Tuhan. Misalnya gitu. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ditanya kita, Anda nggak percaya saya? Saya bisa percaya Anda kalau Anda sudah memberikan bukti-buktinya yang valid. Mana? Kejar lagi situ. Substansinya di situ. Mereka akan lempar. Enggak, soalnya Anda terlihat tidak percaya saya. Saya percaya Anda. Kalau Anda berikan saya bukti yang valid. Mana? Buktinya. Kejar terus. Ya sudah, kalau Anda nggak percaya, nggak apa-apa, kejar lagi. Deketin, tempel. Mereka yang geras, mereka akan panik biasanya. Caranya gitu. Ya. Terus jangan terburu-buru. Ambil waktu berpikir untuk membuat keputusan apapun. Become proaktif lah istilahnya gitu lah. Jangan reaktif, jangan segala sesuatu harus cepat, harus cepat, harus cepat. Ingat, ini bukan sebuah keputusan yang memang harus diambil cepat dan keputusan dari kita yang kita tahu memang pokok persoalannya. Ini orang baru yang datang ke kita menyodorkan sebuah hal yang baru buat kita dan kita diajak cepat ngikutin pace-nya. Dia ngapain? Ajak orang yang kita kenal dekat dalam diskusi dan konsultasikan kalau ada di sekitar situ. Jadi jangan sendirian. Mereka biasanya akan menghindari atau tadi menarik kita dari orang-orang, menjauhkan dari orang-orang, minta tolong. Ya, saat terkena, nanti saya jawab pertanyaan dari Bulia nih ya. Ini saya ada cerita dulu, anak saya suatu hari cerita dalam bulan-bulan ini sih gitu, cerita bahwa dia nemenin temennya ke BTC atau nggak salah ya, mau benerin iPad-nya temennya itu gitu ya. Sampailah mereka pada sebuah toko servis gitu yang akhirnya begitu dicek menurut toko ini, wah ini LCD udah kena, harganya mahal, harus 3 juta atau 2 juta berapa segala macam gitu, dan ini bisa jadi begini, wah macam-macam panjang lebar ngomong terus gitu segala macam dan nakutin terus gitu. Karena targetnya adalah teman anak saya mikir sebentar, ini nggak bener nih. Kayaknya nggak segitu deh. Kita harus tes dulu ke tempat lain. Dipotonglah polanya. Sis, kayaknya lu pernah ngobrol sama bokap lo dulu deh, sambil ngasih kode gitu. Ding, ding, gitu misalnya. Gitu. Sambil ngasih kode. Saya perlu bokap lo dulu deh. Yuk kita ngobrol dulu. Pak, terima kasih ya Pak. Terus tarik. Set, ditarik. Begitu agak jauh, kita belum tes itu, dia neken kamu untuk membuat keputusan sekarang. Gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata begitu toko lain, tahu nggak bisa berapa total? 800.000 ternyata. Anaknya baru saja benerin iPad dan habis 800.000, nah itu mungkin anak Anda sebetulnya gitu jadinya. Waktu itu bareng anak saya berarti, istilahnya waktu mau benerin. Gitu ya. Terus dia cerita anak saya, gitu ya. Jadi biasanya mereka itu berusaha mengisolasi karena target orang ini sampai kena.
di program gitu. Perlu ditanyakan ke diri sendiri setiap kali ketemu orang baru. Ini jawaban untuk Bu Lea tadi sebetulnya. Kalau kita sedang berhadapan sama orang, nomor satu adalah tanyakan 3 pertanyaan ini. Ya, tanya ke dalam, nggak usah ngomong. Apakah mungkin orang di depan saya punya niat lain, tolong, baik segala macam gitu. Nomor 2, apakah ada risiko yang bisa merugikan saya kalau saya ikut kata-kata dia? Nomor 3, apakah mungkin dia membohongi saya? Kalau jawab, berarti enggak. Dengan Anda bertanya pertanyaan ini sebetulnya ini teknik supaya apa? Gini, Bu Lea, tadi pertanyaan Bu Lea tadi, sebetulnya kondisi terhipnotis itu, sebetulnya kondisi yang tepat itu namanya bukan kondisi terhipnotis, Ibu. Hipnotis itu sebetulnya metode. Kondisinya namanya trans. Untuk kita keluar dari kondisi trans, sederhana, simpel banget. Secara analitik dan logis, itu udah naik ke atas. Kalau kita ngikutin emosi, ngikutin rasa kasihan, segala macam, itu tetap di bawah. Rasa nggak enak, itu tetap di bawah. Karena itu kebiasaan kita. Sebentar. Dia mungkin sih punya niat lain. Niat lain apa ya kira-kira? Langsung berkembang untuk pertanyaan. Terus, apa ada resiko yang bisa merugikan saya? Kalau saya sadain duit dia, saya kan mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak dia bohongin saya? Mungkin orang baru kenal, mungkin nggak disuruh orang Bandung, bukan orang Malaysia. Mungkin. Pikiran sadar, di atas sadar tadi. Ya, ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ini nggak apa-apa, silakan. Atau ada link di situ, nanti juga link dibagikan sama Mbak Ulfa. Gitu kalau mau gabung kita punya grup untuk diskusi. Kita semuanya di apa? Di scan atau bergabung pada grup kita. Nggak gratis per minggu, ada ibu gratis per minggu atau per berapa hari sekali, Mbak Ulfa? Akan mulai belajar lagi dengan ibu gratis di tahun depan di Januari.